Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok HIS 07 TYDA dengan program studi teknik industri akan memaparkan presentasi Human Integrity System praktikum tim project. Grup HIS 07 terdiri dari Luis Jose Pangyutan Situmorang, kelompok anggota kedua Lara Widaningsi, anggota ketiga Nurul Mutiara, anggota keempat Selamat Riyadi, anggota kelima Muhammad Abdul Masan, anggota keenam Verena Deborah. Oke, untuk latar belakang yang kita bawakan itu pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang berbahaya dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau kecelakaan kerja pada pekerjaan yang melakukannya. Nah, dibutuhkan desain ergonomis untuk mengatasi masalah muskuloskeletal pada pekerjaan dengan menempatkan pekerjaan yang ergonomis dan dapat bekerja secara produktif, aman, dan nyaman. Hal ini yang menyadari penelitian kelompok kami. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan penelitian ini terbagi tiga. Yang pertama itu menganalisis faktor-faktor risiko ergonomis yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal pada pekerjaan yang melakukan pekerjaan berbahaya. Tujuan kedua, merancang dan mengusulkan desain ergonomis yang sesuai untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan desain ergonomis dalam mengurangi keluhan muskuloskeletal dan meningkatkan keselamatan kerja. Untuk selanjutnya bisa dibawakan Mbak Rara. Baik, di sini saya akan menginformasikan tentang antropometri, yaitu berasal dari kata antropos yang artinya manusia dan metron adalah ukuran, yang berarti antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Menurut Indriati pada tahun 2010. Kemudian menurut Hertanto, antropometri mencakup pengukuran tubuh dalam kondisi statis dan dinamis untuk mendukung perancangan yang ergonomis. Dalam ergonomi, antropometri berperan penting untuk menyesuaikan desain produk, fasilitas, lingkungan kerja, karakteristik fisik pengguna, agar meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam juga keselamatan. Pengukuran antropometri dinamis yaitu saat ketika tubuh bergerak. Data ini digunakan sebagai dasar dalam perancangan berbagai peralatan dan lingkungan kerja. Next. Eh, untuk objek penelitian kelompok kami kali ini, kami menggunakan tiga enam sampel, yaitu tiga eh, laki-laki dan tiga perempuan. Sebenarnya ini anggota anggota kami semua. Kami menggunakan sampel dari seluruh anggota kelompok untuk pada penelitian antropometri, fatigue and energy consumption, dan work environment design. Next. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan adalah yaitu pertama kami melakukan pengukuran tubuh pada masing-masing anggota yang sesuai dengan pengukuran pada environment pada pengukuran antropologi pada tubuh dan juga tangan saat berdiri dan duduk. Kemudian proses penelitian antropometri yang pertama kami melakukan pengukuran pada dimensi tubuh dan tangan. Kemudian setelah itu kami melakukan pengolahan data dengan pengolahan data dengan
dengan mencari rata-rata, standar deviasi, dan persentil. Kemudian setelah itu kami juga melakukan usulan perbaikan, di mana kami itu mengusung, jadi penelitian kami ini itu mengusung tentang eh, penggunaan penggunaan meja kerja dan kursi secara ergonomis. Maka kami juga memberikan usulan perbaikan di mana idealnya eh, kursi dan meja yang digunakan itu secara ideal menurut antropometri. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan proses perancangan dari eh, dari usulan yang kita berikan, usulan perbaikan yang kita ajukan. Selanjutnya slide selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Verina. Pada slide ini, kami menampilkan ilustrasi pengukuran dimensi tubuh dan tangan manusia yang digunakan sebagai dasar perancangan ergonomis alat kerja. Gambar di sebelah kiri menunjukkan berbagai dimensi tubuh yang diukur seperti tinggi siku duduk, tinggi bahu, panjang lengan, dan lebar bahu, baik dalam posisi duduk maupun berdiri. Sedangkan gambar di sebelah kanan memperlihatkan dimensi tangan manusia seperti panjang jari dan lebar telapak tangan. Untuk perancangan alat kerja dalam proyek ini, kami fokus pada dimensi tubuh nomor 3, yaitu tinggi bahu berdiri, dan dimensi nomor 26, yaitu lebar bahu. Pemilihan dua dimensi ini bertujuan agar desain alat tetap sesuai dengan postur tubuh bagian atas pekerja. Mengerti kata melakukan aktivitas dengan tangan. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan proses pengolahan. Lampunya ya. Eh, Sebelumnya itu, ini adalah tabel data antropometri dari eh, 6 orang dalam kelompok kami yang menjadi sampel pengukuran. Data ini terdiri dari berbagai dimensi tubuh seperti tinggi badan, panjang kaki, tinggi siku duduk, lebar bahu, dan sebagainya, yang ditampilkan dalam satuan sentimeter. Setiap kolom mewakili salah satu anggota kelompok, baik laki-laki maupun perempuan. Data ini menjadi dasar untuk menghitung nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, dan juga menentukan nilai persentil seperti P5, P50, dan sebagainya, sesuai dengan metode pengolahan data yang kami jelaskan sebelumnya. Next. Ini adalah tabel data. Pada slide ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data antropometri. Pertama-tama kami menghitung mean atau rata-rata dari data tinggi tubuh yang dikumpulkan. Rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi jumlah populasi. Selanjutnya kami menghitung standar deviasi, yaitu seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata. Setelah itu kami mengkonversi nilai rata-rata dan standar deviasi ke dalam bentuk persentil, seperti P5, P50, dan P95. Kami juga menggunakan tiga prinsip desain antropometri, yaitu extreme design, adjust design, dan average design. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tiara. Baik, terima kasih Mbak Verina. Untuk slide selanjutnya, berikut adalah tabel data perhitungan antropometri tubuh. Jadi di sini kita ada sampling beberapa ukuran, yaitu ada sebanyak 30. Lalu bisa dilihat pada tabel yang pertama, di sini ada mean yang didapat adalah 165,13. Lalu standar deviasi yang didapat adalah 8, lalu persentil satunya 146,49, lalu di persentil 2,5
hasil yang didapat 149,45, di persentil 5 151,97, persentil 10 hasil yang didapat 154,89, persentil 50 165,13, di persentil 90 hasil yang kita dapat 175,38, di persentil 95 hasil yang kita dapat 178,30, di persentil 97,5 hasil yang kita dapat 180,82, dan di persentil 99 hasil yang kita dapat 183,78. Slide selanjutnya. Berikut adalah usulan perbaikan. Ada beberapa komponen terkait. Yang pertama, untuk tinggi meja. Tidak ergonomis, terlalu tinggi, sekitar ukuran 115 cm, itu menyebabkan lengan terangkat saat mengetik dan bahu cepat lelah. Saran atau ergonomisnya yaitu menyesuaikan tinggi meja menjadi 71 cm atau 66 cm untuk pengguna dengan tinggi 165 cm. Lalu untuk komponen yang kedua ada lebar meja. Tidak ergonomisnya terlalu lebar dan menyulitkan jangkauan alat kerja dan membatasi ruang gerak. Sarannya yaitu lebar meja dikurangi menjadi 65 cm untuk efisiensi ruang dan jangkauan kerja optimal. Lalu ada komponen panjang meja, meja terlalu pendek, tidak menampung perangkat. Lalu sarannya yaitu panjang meja ditambahkan menjadi 110 cm untuk menampung perangkat. Komponen yang keempat, tinggi kursi. Tinggi dudukan kursi tidak bisa diatur, kaki tidak menampak sempurna ke lantai. Sarannya yaitu menggunakan kursi dengan pengaturan tinggi agar kaki dapat menapak rata dan lutut sejajar panggul. Lalu komponen yang kelima ada sandaran punggung. Tidak ergonomisnya karena tidak menopang punggung atas, menyebabkan cepat pegal saat duduk lama. Lalu saran dari kami yaitu menggunakan kursi dengan sandaran punggung hingga tulang belikat dan bentuk mengikuti kontur tubuh. Di komponen yang keenam ada dukungan pinggang. Tidak ergonomisnya karena tidak ada penyangga pinggang bagian bawah dan menyebabkan sakit pinggang. Lalu sarannya kursi harus memiliki lumbar support yang dapat diatur sesuai lekuk punggung bawah. Dan komponen yang terakhir dudukan kursi. Tidak ergonomisnya karena alas dudukan terlalu pendek dan keras. Untuk sarannya yaitu gunakan alas duduk empuk. Dan di bagian ini ada dimensi perancangannya ya. Yang pertama ada tinggi meja kerja. Secara fungsinya meja sejajar dengan siku saat duduk dengan untuk membentuk sudut siku 90 derajat. Antropometrinya 11, tinggi siku duduk, persentilnya P5 dan ukuran usulan 23 P. Untuk dimensi perancangan yang kedua ada tinggi kursi duduk ke lantai. Syarat fungsi desainnya kaki menapak rata tidak menggantung. Antropometrinya 14, tinggi popliteal duduk dan persentilnya P5, ukuran usulannya 37 untuk laki-laki. Dimensi perancangnya ada yang ketiga ada panjang dudukan kursi. Syarat fungsi desainnya tidak menekan bagian belakang. Antropometrinya 25, persentil 45 dan ukuran usulannya 37 untuk laki-laki. Lalu yang keempat lebar dudukan. Syarat fungsinya cukup lebar untuk paha, tidak sempit. Antropometrinya 28, persentilnya 95, lalu untuk ukuran usulannya 36. Setelah itu ada tinggi sandaran punggung. Syarat fungsinya menopang punggung hingga tulang belikat. Untuk yang keenam, tinggi lumbar support. Syarat fungsi desainnya menopang punggung bawah sesuai dengan tinggi lumbarnya. Yang ketujuh, tinggi sandaran tangan. Syarat fungsinya lengan bisa rileks saat mengetik. Dan yang kedelapan, ruang bebas paha ke meja. Syarat fungsi desainnya ada celah antara paha bagian bawah meja. Next slide. Berikut adalah pembahasan dan analisa untuk antropometri. Mengetik dalam waktu lama tanpa posisi ergonomis dapat menyebabkan nyeri leher, bahu, punggung, dan pergelangan tangan. Penggunaan meja, kursi, dan tata letak perangkat yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh menyebabkan postur tubuh menjadi tidak alami. Ergonomi mengetik bertujuan menyesuaikan lingkungan kerja dengan ukuran tubuh
agar aktivitas mengetik lebih nyaman dan aman. Yang pertama, meja dan kursi harus disesuaikan agar siku membentuk sudut 90 derajat dan kaki menapak rata. Yang kedua, keyboard harus sejajar dengan tangan agar pergelangan tetap lurus. Ketiga, monitor idealnya sejajar dengan pandangan mata pada jarak 45 sampai 70 cm. Dan yang terakhir, pola kerja perlu diselingi istirahat tiap 30 sampai 60 menit untuk mencegah kelelahan otot. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Abdu. Terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya terkait pembahasan dan analisa work environmental design. Desain lingkungan kerja merupakan proses penataan ruang, peralatan, pencahayaan, suhu, dan suasana kerja agar mendukung kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas pekerja. Prinsip ergonomi dan antropometri sangat penting dalam desain ini untuk menyesuaikan lingkungan dengan karakteristik fisik dan kebutuhan pengguna. Lingkungan kerja yang baik dapat mengurangi stres fisik maupun mental, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Yang pertama, tata letak ruang. Area kerja harus memiliki alur gerak dan efisien dan bebas hambatan. Kedua, pencahayaan. Penerangan harus cukup, tidak menyilaukan, dan disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misal, pencahayaan alami dan lampu kerja. 3. Suhu dan ventilasi. Suhu ideal berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kenyamanan termal. 4. Kebisingan dan warna. Lingkungan kerja sebaiknya bebas dari gangguan suasana berlebih dan warna interior dipilih untuk menciptakan suasana yang mendukung fokus dan relaksasi. Terakhir, nomor 5, fasilitas pendukung. Tersedianya kursi ergonomi, ruang istirahat, dan area peregangan membantu menjaga kesehatan dan efisiensi kerja jangka panjang. Next. Berikut hasil usulan perancangan meja dari data komponen ukuran sebelumnya untuk ukuran usulan antropometri. Dilanjut hasil usulan perancangan kursi, tinggi komponen tinggi meja ukuran sebelumnya dari 115 cm menjadi 7 sebelumnya ukuran susulan 70 sampai 75 cm. Antropometri tinggi siku duduk P50. Lebar meja ukuran sebelumnya 115 cm, ukuran susulan 60 sampai 65 cm. Antropometri jangkauan tangan ke depan P95. Panjang meja ukuran sebelumnya 90 menjadi 100 sampai 110. Panjang siku ke ujung jari. Yang terakhir, ruang kaki ukuran sebelumnya sempit, susulan minimal 60 cm, kedalaman paha tinggi lutut. Next slide. Selanjutnya, berikut pengukuran aktivitas mengetik berdasarkan gender, frekuensi, detak jantung, dan konsumsi energi dalam fatigue dan energy consumption. Dari data 6, dari 3 laki-laki dan 3 perempuan, masing-masing didapatkan rata-rata energi sebagai berikut. Yang pertama 4,5, yang kedua 5, yang ketiga 4,7. Dilanjut rata-rata perempuan. Yang pertama 4, data fatigue dan energi consumption. Nah, berikut dari 6 data yang diambil
3 laki-laki dan 3 perempuan, rata-ratanya menjadi 0,52 untuk laki-laki, kemudian perempuan nilai rata-ratanya 0,82. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Pak Slamet, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang lanjutan dari pembahasan dan analisa mengenai fatigue dan energy consumption. Kelelahan kerja adalah kondisi penurunan kapasitas fisik dan mental akibat aktivitas berulang, durasi kerja yang panjang, atau kondisi kerja yang tidak ergonomis. Kelelahan dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengurangi produktivitas. Konsumsi energi mengacu pada jumlah energi yang dikeluarkan tubuh saat bekerja. Aktivitas fisik yang berat atau dilakukan dalam kondisi tidak nyaman akan meningkatkan konsumsi energi dan mempercepat kelelahan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan fatigue dan energy consumption. Pertama, jenis pekerjaan. Pekerjaan statis misalnya mengetik memicu kelelahan otot lokal. Sedangkan pekerjaan dinamis seperti mengangkat, mendorong, dapat meningkatkan konsumsi energi secara keseluruhan. Contoh kedua, desain posisi kerja. Posisi kerja yang buruk seperti membungkuk, menjangkau terlalu jauh, dapat meningkatkan beban otot dan mempercepat kelelahan. Yang ketiga, waktu dan pola kerja. Kerja terus-menerus tanpa jeda menguras energi. Istirahat singkat secara berkala atau kita sebut micro break efektif mengurangi kelelahan. Yang keempat, kondisi lingkungan. Suhu yang panas, pencahayaan yang buruk, atau kebisingan tinggi membuat tubuh lebih cepat lelah dan konsumsi energi dapat meningkat. Next. Jadi berikut adalah kesimpulan dari presentasi kita. Berdasarkan kajian antropometri dan prinsip ergonomi, mengetik di atas meja itu memerlukan penyesuaian terhadap dimensi dan kebutuhan fisik pengguna. Ergonomi dalam aktivitas mengetik mengutamakan posisi tubuh yang optimal untuk mencegah ketegangan otot, kelelahan, dan risiko cedera jangka panjang. Posisi meja, posisi kursi, serta penempatan keyboard dan monitor harus disesuaikan dengan dimensi tubuh individu agar mendukung postur yang natural dan seimbang. Data antropometri baik statis maupun dinamis membantu menentukan parameter desain yang sesuai sehingga lingkungan kerja memungkinkan gerakan yang efisien tanpa membebani tubuh. Next slide. Next slide. Dan berikut adalah saran dari presentasi kami. Yang pertama, penyesuaian tinggi meja dan kursi. Pastikan tinggi meja dan kursi dapat disesuaikan agar lengan dalam posisi santai dengan siku membentuk sudut sekitar 90 derajat. Gunakan kursi dengan dukungan punggung yang baik untuk menjaga postur tulang belakang. Yang kedua, pengaturan posisi keyboard dan monitor. Tempatkan keyboard sedemikian rupa sehingga pergelangan tangan berada dalam posisi netral, tidak terlalu membengkok atau menekuk. Atur monitor agar sejajar dengan garis pandang
dengan jarak yang cukup untuk menghindari kelelahan mata dan ketegangan. Yang ketiga, penggunaan aksesoris ergonomis. Pertimbangkan penggunaan alas pergelangan tangan, wrist rest, untuk mengurangi tekanan pada area pergelangan tangan selama mengetik. Manfaatkan perangkat yang memiliki desain ergonomis, seperti keyboard dengan profil yang mendukung posisi alami tangan. Ya, penerapan dan pola kerja yang menyisipkan istirahat singkat setiap 60 menit untuk melakukan peregangan ringan guna mengurangi risiko kelelahan otot. Lakukan latihan sederhana sengkan punggung dan leher untuk menjorkan otot dan mencegah kejang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Udah kan ya?